di institusi negeri kayak kita itu mestinya kita harus membangun proses, ya kan? Betul. Jangan cuma berorientasi hasil semata kan. Apalagi hasil instan. Hasil instan itu barangkali kita bisa kerja 1 bulan dapat ya. Tapi apakah kita bisa merubah budaya kerja? Kita bisa berubah mindset? Saya kira kok agak tidak masuk akal ya, karena itu butuh proses yang panjang. Kita harus paham mengenai SOP, standar operasional prosedur. Kita juga harus paham SOP, O-nya kecil. Yang kecil. Ya. Jadi standar of performance. Kembali lagi ke Perma nomor 8 tahun Oke. 2016 terkait dengan pengawasan dan pembinaan. Kalau kita lihat Pak Dir ya, di dalam pengawasan dan pembinaan itu kan itu dibagi menjadi 2. Ada Oke. pengawasan yang minimal dilakukan seperti kegiatannya apa saja dan Oke. pembinaan seperti apa saja. Nah ini mungkin kami izin bertanya juga nih ke Pak Direktur, bagaimana kita sebagai aparatur pengadilan untuk menciptakan pengawasan yang efektif? Karena kan sejauh ini kan pengawasan itu kan melekat di dalam dan di luar kedinasan. Kalau di luar kedinasan, nah, bagaimana Pak Direktur kira-kira? Jangan sampai orang orang baik itu karena memang dasarnya baik. Ya. Orang tidak baik pun misalnya gitu, ketika ada di lembaga kita harus jadi baik. Artinya sistem kita efektif kan, sistem pembinaan pengawasannya efektif. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah manajemen media. Apa yang kita lakukan itu kita harus sampaikan kepada masyarakat, pada stakeholder, keberhasilan dan kegagalan kita itu harus disampaikan. Inilah pembangunan SETI, ya. Halo Sobat Badilum, kita jumpa lagi di podium. Dan kita kali ini akan bincang-bincang dengan rekan-rekan kita. Ya, kita kan banyak, ini episode yang agak sedikit berbeda, tempatnya agak beda, ya. Teman-teman juga yang hadir di sini beda, ya. Kita dengan Lely Triantini dari Pengadilan Negeri Cibinong. Ya. Halo Sobat Badilum, saya Solihinia Ramadan dari Pengadilan Negeri Majalengka. Oke, ini ada Mbak Lely dan Mas Solihin. Solihin, ya, Mas Solihin. Kita bincang-bincang nih. Ini ada tema-tema yang mestinya aktual sekarang ini kan. Ya. Jadi bagusnya kita mau bincang-bincang apa ini? Apa nih Bu, kira-kira Bu? Kayaknya masalah yang aktual-aktual aja lah. Nah, kita aktual ya, oke lah ya. Sekarang ini giat ya, Bapak Dirjen Badilum juga banyak melakukan pembinaan ya. Banyak mengaktifkan bagaimana mengaktifkan kembali pembinaan-pembinaan dari pimpinan pengadilan atau atasan langsung. Mungkin kita tema itu ya. Kita tema Perma 8. Oh iya, tentang pembinaan dan pengawasan. Ya, kita atasan langsung. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung. Ya, ini penting untuk kita kita berikan kita ungkap kembali bagaimana sih pengawasan pembinaan semestinya ya berdasarkan Perma 8. Gimana Mbak Lely? Kalau menurut saya, Bapak, ini berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan atas langsung, itu bagaimana seorang pimpinan itu bisa memberikan suatu sarana kerja dan juga sistem kerja yang baik. Di samping melakukan pengendalian yang terus-menerus terhadap pelaksanaan kinerja terhadap penggunaan sarana dan sistem kerja tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sarana dan sistem kerja dan pengendalian ya. Ya ini yang mungkin barangkali juga selama ini kalau pengalaman saya gitu ya. Kita bicara pembinaan kan kita dalam rapat kita ngomong bahwa kita punya Perma 7, 8, 9, kita punya maklumat Mahkamah Agung, maka kita harus begini. Nah, apakah ini cukup sebenarnya kita melakukan hal-hal demikian kan? Nah, kalau Mbak Lely ini kan bicara mestinya pengawasan pembinaan itu lebih kita hal yang mungkin harus disentuh adalah mengenai sarana dan sistem kerja. Sistem pengendalian ya, 3 hal ya. Nah, inilah yang mestinya kita lakukan. Bagaimana Mas Solihin? Iya, saya juga sependapat sebenarnya Pak Direktur. Oke. Karena kan pengawasan dan pembinaan ini sebenarnya kan suatu kegiatan, serangkaian kegiatan begitu ya. Jadi ini tidak berhenti di satu kegiatan saja, dan tentu ini harus didukung oleh sarana dan sistem yang memadai. Karena kalau misalkan hanya berlangsung hanya 1 kali atau hanya beberapa kali, itu kan tanpa didukung sarana mungkin tidak akan berjalan. Dan itu memang penting ya Bu ya, untuk bisa didukung oleh seluruh agenap
aparatur pengadilan. Oke, sarana ya. Kalau sarana kan kita kesannya lebih ngomongin fisik ya, sarana pelayanan lah, sarana untuk tata kelola dan lain sebagainya. Ini kan juga tergantung anggaran juga kali ya. Iya, Tergantung anggaran. Itu masalahnya kan itu kan. Iya. Tapi dengan sarana yang terbatas lah. Kita bicara sarana sudah ada ya. Pengadilan saya kira sudah cukup lah ya. Dalam arti ya cukup memadai gitu ya. Tentu yang juga harus kita aktifkan adalah bagaimana kita membuat sistem ya, sistem pengawasan pembinaan tadi. Sistem-sistem apa yang mestinya kita lakukan oleh pimpinan pengadilan atau atasan langsung lakukan berkaitan dengan implementasi Perma 8 ini gitu kan. Ada nggak sih pendapat? Kalau saya, sistem yang mungkin sebaiknya dilakukan, Bapak, berkaitan dengan sistem kerja itu sendiri, kemudian sistem pelaporannya, dan juga sistem pengawasannya. Itu yang diperbaiki. Saya pikir sistem ini akan dibuat secara integral, mungkin selain pengaturannya secara sistematis, dan juga kalau bisa mungkin ada suatu aplikasi yang bisa merangkum semua sistem ini, sehingga lebih efektif dan efisien. Iya. Oke ya, kalau ngomongin ini ya ada suatu sistem ini bisa saja aplikasi kan gitu ya. Bisa. Bisa saja. Ketika bicara aplikasi atau kan selama ini kita bicara implementasi Perma 8 ini adalah misalnya rapat berjenjang ya. Bagaimana kita melakukan rapat berjenjang, disitulah ada pembinaan, ada pengawasan dari atasan langsung, dimulai dari Panmut atau Kasub, kemudian sekretaris, panitra dengan ketua pengadilan. Nah, maksudnya apakah ini juga bisa dibikin semacam aplikasi? Saya pikir bisa, Bang. Karena gini, mulai sejak kita melakukan perencanaan, seharusnya kita sudah bisa mengagendakan rencana kerja selama setahun, termasuk rencana jadwal rapat-rapat berjenjang. Nah, ini ya yang mungkin kita akan aktualisasikan di dalam satu sistem ini, biar para pekerja atau ASN atau hakim itu bisa lebih mudah mengetahui. Artinya kita sebagai profesi dengan sistem itu kita melihat, agenda rapat kita secara berjenjang sudah ditentukan. Termasuk mungkin nanti teknis pelaporannya. Teknis pelaporannya. Jadi secara integral keseluruhan, jadi dia paham dengan betul kapan harus menyusun, ikut serta dalam memberikan saran pendapat untuk penyusunan program, kemudian melaksanakan program itu termasuk pelaporannya. Gitu ya. Nah, ini menurut saya dengan ada sistem ini memudahkan sekali bagi pimpinan untuk melakukan pengawasan. Selain mungkin secara langsung untuk melakukan observasi dan melihat apa real pekerjaan ini sudah dilaksanakan oleh aparat pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada publik atau pelayanan persidangan yang sedang dilaksanakan. Jadi pengalaman dulu ini pernah ketua ya? Pernah ketua di Kontang ya? Katanya seperti itu. Katanya begitu. Jadi kan paham juga lah, paham sekali juga bagaimana melakukan pengawasan pembinaan dan itu diimplementasikan. Tapi kalau Mas Solihin sendiri gimana Mas? Menurut pendapat saya Pak, jadi begini Pak Direktur, pada dasarnya memang beberapa satker itu memang melakukan pembinaan dan pengawasan itu kan biasanya melalui rapat bulanan. Dan itu kan berdasarkan dari hasil pengawasan bidang masing-masing. Dan menurut pendapat saya itu lebih dapat dioptimalkan apabila tadi didukung oleh sarana aplikasi ataupun yang bisa merangkum semua dari kinerja pegawai yang dapat dilihat oleh ketua pengadilan langsung. Sehingga di situ kita dapat melihat dan ketua pengadilan tidak perlu repot, tidak perlu bertanya ke originalitas dari laporan tersebut karena memang sudah real time dilaporkan oleh bawahan ke atasan langsung dan dilaporkan di rapat berjenjang. Seperti itu. Bagaimana kalau begini? Kita bikin pengawasan, pembinaan, kalau itu kita bicara aplikasi, mestinya ada ada suatu aplikasi. Dalam aplikasi ini, orang ketika melakukan rapat berjenjang, misalnya seorang panmut, ya, panmut hukum umpama ya, panmut hukum, dia sudah punya checklist ya, checklist. Tiap bulan misalnya minggu pertama dia akan rapat di bagiannya. Dia ada checklist, ya, ada checklist dalam aplikasi itu ada checklist. Ketika melakukan rapat, tinggal di checklist apakah ini sudah oke, apakah ini ada kendala dan lain sebagainya. Dan itu nanti tentu saja bisa dilihat oleh panitera misalnya kan. Nah, kemudian ini setelah semua bagian rapat di minggu pertama misalnya, semua ada checklistnya, termasuk juga checklist misalnya berkaitan dengan pembangunan SETI. Ada checklistnya sekalian nih di sini. Kenapa harus ada yang dimonef ya dalam SETI? Nah, nanti mungkin minggu kedua oleh panitera sudah lihat nih semua checklist atau semua rapatnya para panmut ya. Panitera juga punya rapat, ada checklistnya juga. Kemudian setelah itu barulah minggu ketiga atau minggu keempat mungkin pimpinan pengadilan melakukan rapat bulanan ya, ada checklistnya juga. Artinya maksudnya
apa yang dirapatkan, apa yang dilakukan pengawasan pembinaan dalam rapat itu sudah jelas, pasti ada indikatornya. Ya, maksudnya ada kan. indikatornya, Nah, ya. selama ini barangkali kan kalau kita rapat beda-beda ya. Betul. Jangan sampai rapat itu cuma formalitas gitu kan, ada standarnya. Ada Dan- yang terkesan seperti itu, Bu. Betul ya? Iya. Itu kan. Pada praktiknya ya Ibu ya. Iya. Jadi tiap bagian itu ada indikator, ada checklist bagian pidana. Berarti yang harus dimonef tiap bulan dirapatkan adalah mengenai ini. Bagian perdata ini. Jadi siapapun yang kemudian misalnya menjabat sebagai pejabat struktural, Panmut, dia sudah langsung tahu berarti saya harus melakukan ini selama 1 bulan kan, dimonef tiap bulan. Mungkin begitu Mas ya. Iya, Ya. benar sekali. Beberapa PN mungkin sudah ada yang melakukan itu. Benar. Tapi gini, di beberapa PN itu sudah dilaksanakan. Akan tetapi belum menjadi suatu dokumentasi yang secara real atau terintegrasi, sehingga kadang dokumen itu kan masih menyebar. Ya. Jadi kita kesulitan kalau tidak mendapatkan print out-nya. Nah, gitu. Maksud saya seperti itu. Ketika itu sudah di dalam sistem, kemudian yang penting sekali bukan hanya persoalan kita melaksanakan tupoksi kita atau kinerja kita, tugas yang sudah diberikan sama pimpinan, akan tetapi bagaimana kita bisa mendeskripsikan atau melaporkan pekerjaan itu. Ini yang menjadi poin penting yang akan dilihat dari pimpinan. Dan juga bahwa ketika setiap pengadilan itu akan menentukan jadwal-jadwalnya, saya pikir ini harus ada standar yang sama di setiap pengadilan, sehingga tidak disalahartikan di setiap pengadilan kapan harus melaksanakan rapat berjenjang, itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi kita tidak lalai juga, Iya, gitu. betul. Jadi tidak ada kata program itu berjalan tanpa sepengetahuan pimpinan atau berjalan tidak ada laporan sama pimpinan, dan itu sepengetahuan atau secara berjenjang sudah dilaporkan, sudah dilaksanakan dengan menginput dokumen laporan yang valid juga. Oh gitu ya. Iya. Nah, jadi ya lagi-lagi ada program itu juga dilaksanakan standarnya jelas ya. Ya, Cara secara monefnya jelas, optimal. ya kan? Saya takut jangan sampai nanti di Cibinong dengan di Majalengka berbeda. gitu. Oh saya mungkin dulu agak sedikit berbeda juga nih. Bagaimana tuh Pak Dir? Misalnya begini, mungkin kalau ini kan bicara aplikasi, bicara standar itu, waktu itu salah satu yang kita lakukan pernah begini, wah pengawasan pembinaan yang harus saya lakukan itu bagaimana ya? Membikin checklist, oke, tapi membikin aplikasi sumber daya kita nggak ada. Ya. Yes. Udahlah, bagaimana supaya itu terdokumentasi dengan baik? Misalnya, saya sebagai pimpinan, oke, saya mungkin setiap bulan sekali setidaknya, atau berapa minggu sekali datang ke ruangan-ruangan ya, ruangan pidana, perdata, hukum, dan lain sebagainya. Dan di situ, tanpa setting ya, saya datang ke situ meriksa apa, divideokan. Ya, divideokan, dan orang langsung bebas bertanya di situ, misalnya di bagian perdata. Saya masuk ke bagian perdata. Di situ saya periksa misalnya register eksekusi. Dan di situ juga kemudian Panmut, perdata, ada jurusita yang di situ langsung nanya juga ke kita tentang eksekusi dan lain sebagainya. Dan itu sih kita videokan, dan itu ada di YouTube itu. Kami punya program namanya Wasabi kalau nggak salah, pengawasan pembinaan. Mungkin video-videonya masih ada di suatu pengadilan ketika saya bertugas itu. Itu menurut saya juga, kalau bagi saya ini juga apa yang kita katakan juga terdokumentasi dengan baik kan. Ya. Pembinaan yang kita lakukan, pengawasan saat itu terdokumentasi dengan baik, bisa dilihat lagi kapan saja. Nah, gimana pendapatnya Mas Solihin? Betul, Pak Direktur ya. Jadi itu kalau saya lihat di dalam Perma nomor 8 tahun 2016 itu ada salah satu pasal yang mengatakan bahwa atasan langsung dalam melakukan pengawasan dan pembinaan itu harus dilaksanakan secara tertulis. Oke. Dan tertulis itu artinya kan bisa ditafsirkan ya, apa boleh melalui tertulis seperti laporan, atau kalau misalkan sekarang dengan berkembangnya zaman dan juga meningkatnya teknologi informasi, seperti contohnya di PN saya, di pengadilan saya itu kita ada aplikasi Simojang. Apa Jadi, itu Simojang? Simojang itu aplikasi monitoring. Simojang ya, bukan Simojang. Oke. Aplikasi monitoring kinerja tiap bidang. Oke. Nah, jadi kami hakim pengawas bidang itu secara langsung dapat bertanya kepada satuan minimal di bidang masing-masing apa kendala yang dialami. Kemudian kita bisa dicatat langsung melalui aplikasi tersebut. Nanti si yang diawasi itu kepala bidang atau misalkan di situ kepaniteraan itu menindaklanjuti langsung dalam aplikasi tersebut. Oke. Sehingga nanti langsung dimonitor oleh ketua pengadilan. Jadi ketua pengadilan secara real time melihat, oh
bidang-bidang yang bermasalah, misalkan di sini ada permasalahan, oh ini berarti solusi yang harus diberikan adalah ini. Langsung diketik juga saat itu juga di situ, dan itu langsung secara langsung bisa diberikan kepada para bidang, kepada Panwud dan juga pada panitera sekretariatan seperti itu. Itu maksudnya saran perbaikannya, Iya. saran tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya langsung di situ juga, Pak Oh, tindak Direktur. lanjutnya juga harus diinput di situ Betul. dokumennya. Dan Oh, ada foto juga di situ yang harus diupload. ya. Karena yang paling penting menurut saya Evidence. juga kan tindak lanjut ya. Selama ini Iya. kan kadang-kadang kita lupa ya, kita melakukan pengawasan, ada temuan atau ketidaksesuaian, tindak lanjutnya kadang-kadang kita lupa. Iya. Kita ada rapat, tindak lanjutnya lupa, tidak dimonef kembali. Itu yang sering Iya. Nah, kali it- dilupakan. itu yang kita mesti tekankan itu ya. Benar sekali, Pak Dir. Monef atau tindak lanjut itu penting sekali. Ya ngomong-ngomong nih, jadi saya ingat monef secara berkala. Dalam pembangunan SETI ini kita suka saya suka di beberapa daerah suka mengatakan ya, karena kita bicara tadi ya membuat sistem ya. Sistem. Pembangunan SETI ini kan juga sistem menurut saya ya. Sistem tata kelola internal, standar tata kelola internal. Kadang-kadang kita di daerah ini lupa ketika kita membangun pembangunan zona integritas hanya fokus pada memenuhi 6 area pengungkit ya. Ya kan, area pengungkit, area pertama manajemen perubahan, kedua tata laksana, ketiga sumber daya manusia, keempat akuntabilitas, kelima pengawasan, keenam peningkatan pelayanan publik. Padahal kalau dalam persepsi yang menurut saya dan saya baca, ini adalah hanya sebagian kecil kita ketika kita membangun SETI atau membangun tata kelola internal itu. Hal pertama yang harus kita lakukan, satu adalah kita mestinya ada transformasi komitmen dari pimpinan ke jajarannya. Komitmen pimpinan harus jelas dan bisa ditransformasikan. Ya, kedua, barulah kita memenuhi 6 area pengungkit tadi. Poin ketiga, melakukan survei mandiri, ya IKM, IPK. Kalau sekarang 3 bulan sekali barangkali. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah membuat inovasi pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Yang kelima kita adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan stakeholder atau masyarakat. Yang keenam adalah monef tadi. Monef itu kita suka lupa ya. Dalam beberapa pantauan kami, misalnya ketika kami kunjungan atau monef ke satuan kerja, ya bukan jalan-jalan ya, monef ya. Ya. Kita selalu sekalian Pak Dir. kita suka ngecek, ternyata teman-teman itu suka lupa monef. Ya, programnya sudah bagus, ini itu sudah bagus, lupa monefnya. Ya, itulah padahal itu membangun saya itu monef secara berkala. Ya kalau di SETI kan ada monef ya bulanannya, ada yang 3 bulanannya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nilainya biasanya kalau yang 1 tahun mungkin D gitu kan, yang 6 bulan C, yang 3 bulan sekali B, kalau yang bisa 1 bulan sekali A, kalau nggak salah begitu ya. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah manajemen media. Apa yang kita lakukan itu kita harus sampaikan kepada masyarakat, pada stakeholder, keberhasilan dan kegagalan kita itu harus disampaikan. Inilah pembangunan SETI ya. Nah, sehingga kalau kadang-kadang saya suka menekankan membangun SETI juga kan melakukan apa yang kita katakan. Artinya kita konsisten. Konsisten, kita Pak. ngomong apa ya kita katakan, kita ngomong kita wujudkan, kita laksanakan. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah melaksanakan, tentu adalah kita mengatakan apa yang sudah kita laksanakan. Nah, itulah manajemen itulah pembangunan SETI gitu kan, konsistensi dan kita perlu publikasi gitu kan. Nah inilah. Jadi membangun nama area pengungkit ini hanya sebagian kecil tadi kan dari satu bagian dari 7 hal yang harus kita bangun gitu lah. Nah inilah tata kelola internal. Kita ini kalau ngomongin SETI sebenarnya kalau kita memahami atau mungkin menghayati membangun SETI ini kan kalau bisa kita laksanakan ya juga sudah bagus sekali ya, karena ini standar tata kelola. Standar tata kelola. Gimana? Benar sekali Pak Dir, saya sependapat dengan Pak Dir. Hanya saja mungkin pengejauhan tak hanya ke dalam sistem set itu mungkin lebih konkret lagi ya. Iya, karena betul, memang sependapat. kadang-kadang juknisnya itu belum jelas gitu ya. Jadi ketika menyusun atau mempertanggungjawabkan pelaksanaan set itu sendiri, mereka masih bertanya nih konkretnya seperti apa. Itu yang lagi-lagi berkaitan dengan tugas ke dalam. Tugas ke dalam. Dan ini mungkin proses ini yang sebenarnya harus dipahami oleh semua pihak sehingga mereka juga terlibat, bukan hanya sekedar formalitas saja atau satu aktor yang ditunjuk untuk menjadi misalnya sebagai koordinator area, itulah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kerja, kemudian rencananya dan juga termasuk dokumennya itu sendiri. Nah ini yang perlu dipahami oleh manajemen. Bagaimana kita bisa menjawantahkan set yang secara umum dari Menpan RB itu ke dalam sistem kerja kita dengan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang bersifat teknis secara
berjenjang Mm-mm. dari top down ya. Top down. Mungkin seperti itu. Ini saya malah jadi kembali ke permalapan tadi kan, Iya. membuat sistem ya, Sistem. sarana dan sistem. Pembangunan saya sendiri kadang-kadang mungkin perlu kita ejawantahkan tadi, artinya kita Iya. konkretkan. Konkretkan. Kadang-kadang sistemnya belum ada, ya kita lah yang membuat sistem kan. Benar. Bagaimana Betul pimpinan sekali. ini membuat sistem, ya entah itu sistem pembinaannya, sistem pengawasan, atau gampangnya sistem tata kelolanya kayak apa sih, supaya menjadi efektif, efisien, mencegah korupsi, itu kan kurang lebih Iya, gitu. kurang lebih seperti itu, Nah, Pak Direktur. gitu. Jadi ya, kalau membuat sistem ada hal-hal yang belum ada sistemnya ya. Mestinya juga seorang pimpinan mestinya juga dia punya kreativitas ya. Iya. Nah, punya kreativitas, punya inovatif kan begitu kan, punya visi ke Visi. depan tentu saja. Jangan membiarkan begitu saja berjalan tanpa ada sistem yang jelas ya, tanpa alur yang jelas, tanpa mekanisme yang jelas, kan begitu ya. Nah, ini contoh-contoh kalau di daerah juga banyak teman-teman yang sudah punya banyak membuat sistem-sistem pembinaan pengawasan ya. Iya, Iya, sudah banyak. sudah banyak, Bapak. Mungkin di beberapa daerah bisa dicontohkan, Mas. Iya, jadi untuk di beberapa daerah memang membangun sistem ini juga Pak ada beberapa contoh. Seperti contohnya seperti saya yang dulu di Pengadilan Negeri Andolo, Ya. itu kami membuat sistemnya itu kita memang pertama-tama Pak untuk membangun sistem yang bagus itu kami menyatukan dulu mindset. Karena saya takutnya tadi yang Ibu kalau misalkan prakteknya kan ada yang rajin, biasanya itu yang menjadikan andalan. Nah, ini kan sebenarnya salah satu bentuk performance punishment Oke. untuk yang bersangkutan. Nah, jadi mindsetnya kami itu diubah. Jadi kami harus merubah bagaimana untuk sistem itu dibangun bersama-sama dan ini merupakan hasil dari kerja bersama. Oke. Jangan kerja salah satu orang yang memiliki kinerja tinggi yang akhirnya diandalkan di situ, bahkan mengandalkan untuk mengcover semuanya. Oke. Dan itu merupakan salah satu praktik yang kurang tepat ya Ibu ya. Benar. Kurang tepat yang seperti itu. Jadi yang namanya sistem itu dibangun oleh bersama dengan mindset yang sama dan itu juga tentu hasilnya dinikmati bersama. Seperti itu Bapak, kalau pengalaman saya sungguh betul-betul harus bersatu padu Harus antara bersatu seluruh ya. pegawai, Harus antara solid hakim ya. dan pegawai juga sama-sama harus bersatu padu. Bagaimana membangun soliditas ya, semua pegawai ya, supaya dan itu juga dalam rangka membangun mindset tadi ya. Iya, Ya. betul. Ya membangun mindset ini kan kalau saya memahaminya prosesnya panjang ya. Membangun mindset, membangun culture set, ini prosesnya panjang ya. Ini juga yang mungkin perlu kita tekankan ya, bahwa di institusi negeri kayak kita itu mestinya kita harus membangun proses, ya kan? Betul. Jangan cuma berorientasi hasil semata kan, apalagi hasil instan. Hasil instan itu barangkali kita bisa kerja 1 bulan dapat ya, tapi apakah kita bisa merubah budaya kerja? Kita bisa berubah mindset? Saya kira kok agak tidak masuk akal ya, karena itu butuh proses yang panjang. Dan ketika keberhasilan itu didasarkan pada proses itulah yang nantinya bisa diduplikasi, direplikasi, ya. Kemudian dibikin SOP-nya. Artinya dengan proses yang ada, hasilnya begini, nanti bisa diduplikasi untuk hasil yang sama. Jangan sekali ini ada hasil, besoknya lagi sudah Hilang. lupa kita, kan udah lupa. Karena budayanya nggak terbangun ya. Ya, barangkali begitu. Ini mungkin hal-hal yang saya alami ya. Kita bagaimana prosesnya panjang. Oke ya. Kemudian kalau inovasi lagi nih, inovasi tadi bagaimana membangun mindset, butuh proses. Kalau berkaitan dengan PTSP sendiri mungkin ada pengalaman, Mbak Leli, bagaimana membangun pengawasan, pembinaan terhadap PTSP misalnya? Yang pasti untuk PTSP itu sendiri kan kita upayakan sebagaimana dari surat Dirjen Barilum itu kita optimalkan hakim pengawas bidang, khususnya hakim pengawas PTSP. PTSP ya, Bu ya. Jadi dan juga dilakukan secara kontinu monef ya, harian pada saat pagi dan pulang, kemudian mingguan. Jadi kita menghitung pelayanan yang terkait dan juga memberikan pencerahan, menjelaskan mengenai tugas dan fungsi masing-masing. Mungkin itu yang tidak dipahami karena begitu berlalunya cepat terkait dengan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang baru, yang itu yang mungkin perlu kita jelaskan lagi mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab mereka. Terus bagaimana mereka bisa melaksanakan ini sesuai dengan SOP. SOP. Dan yang paling penting juga bahwa kita tetap continue melaksanakan pengawasan seperti yang tadi. Memang pengawasan yang dimaksudkan di dalam Perma itu bukan hanya sekedar reportnya saja, laporan yang kita lihat melalui aplikasi, kita tetap terjun langsung untuk melihat bagaimana
proses itu berjalan atau tupoksi itu berjalan dengan baik, ya bila perlu seperti kita menggunakan trik-trik bagaimana sehingga informasi terkait pelaksanaan pelayanan atau pelaksanaan tupoksi ini benar-benar real, tidak hanya sekedar mengada-ada atau menyenangkan pimpinan saja. Oke, Gitu. ya. Nah, ada teknik-tekniknya mungkin menggunakan pihak ketiga dan lain sebagainya seperti itu. Biar lebih efektif kita mendapatkan feedback dalam rangka untuk mengambil keputusan dan kebijakan atau mengambil langkah-langkah yang perlu dan tepat segera untuk mengantisipasi atau jangan sampai ada petunjuk atau teknis yang kurang dipahami oleh bawahan gitu, seperti itu. Ya, secara berjenjang. Secara berjenjang, sesuai dengan tentu. kewenangan yang Iya, dimiliki kalau oleh- pengawasan PTSP kalau sesuai regulasi Badilum ya, Badilum? itu pengawasan sehari 2 kali kalau tidak salah ya. Iya betul betul. Bapak. Pagi Sehari dan 2 sore. kali kan. Sebulan sekali juga ada laporan ya. Ada. Laporannya ya kan. Mestinya. Kemudian juga penanggung jawab PTSP ya. Penanggung jawab PTSP itu setiap bulan juga ada laporannya kepada pengelola PTSP ya. Betul ya? Ada betul Bapak. Nah, betul. Kalau zaman saya dulu malah regulasinya tidak ada, tapi kita bikin juga pejabat pengelola PTSP bikin laporan juga sebulan sekali kepada ketua pengadilan. Dipersamakan dengan pengawasan bidang seperti itu ya Bapak ya. Kurang lebih ada laporannya lah ya. Tapi laporannya dulu kita ya termasuk juga jumlah layanannya berapa, apa namanya punishment yang diberikan kepada petugas layanan apa ketika ada keterlambatan, juga reward bagi pengguna apa ya. Dan sudah kita bakukan waktu zaman itu. Semua bentuk. Tapi sekarang sudah agak baku kelihatannya di regulasi Dirjen Badilum ya. Bentuk laporannya ya. Nah ini tadi mengenai tadi ada SOP ya. Nah, Iya, ini juga kita SOP. tekan. SOP ini adalah standar operasional prosedur ya. Yang juga harus kita lakukan ketika bicara PTSP, biasanya sering ada latihan ya. Role play service excellence Iya, ya. service excellence. Nah, inilah yang dalam bahasa suka disebut kita harus paham mengenai SOP, standar operasional prosedur. Kita juga harus paham SOP, O-nya kecil. Yang kecil. Ya. Jadi standar of performance. Oh ini Artinya- penting ini Pak. Nah, penting ya. Penting banget ini. Iya, Ya kan? tampil Standard of depan nih, performance. betul. Betul. Iya. Jadi sudah ada SOP-nya. Kalau nggak ada latihan, belum tentu nanti hasilnya bagus. Harus sering-sering latihan. Jadi Ya, terkesan seperti robot ya. Kalau Ya. misalkan saya suka mencontohkan begini. Kalau kita ada SOP memasak, ya kan? Kan belum tentu kita bisa memasak kan? Belum tentu butuh latihan kan? Betul. Ya, bagaimana kita latihan motong sayurannya, Sayur. motong bawang itu kan ada latihannya. Mungkin besarnya seberapa, butuh latihan. Nggak mungkin hanya dengan membaca SOP terus kita bisa memasak dan enak kan? Iya. Butuh latihan. Inilah ada standar performa dan itu perlu dilatih terus menerus. Mungkin seminggu 2 kali, seminggu sekali dan lain sebagainya terus menerus. Dan itu juga proses tadi terus menerus itulah yang akan dapat merubah mindset juga tadi kan. Betul. Kurang lebih begitu. Jadi banyak hal yang untuk mencapai mindset yang diinginkan itu memang banyak hal yang harus kita persiapkan ya. Banyak proses banyak proses yang harus kita lakukan. Yang Tidak harus ada yang instan. dilalui ya. Iya. Oke. Saya pikir kan seperti itu, Oke. Pak Dir ya. Iya Bagaimana? betul Pak Dir. Nah, kembali lagi ke Perma nomor 8 tahun Oke. 2016 terkait dengan pengawasan dan pembinaan. Kalau kita lihat Pak Dir ya, di dalam pengawasan dan pembinaan itu kan itu dibagi menjadi 2. Ada Oke. pengawasan yang minimal dilakukan seperti kegiatannya apa saja dan Oke. pembinaan seperti apa saja. Nah ini mungkin kami izin bertanya juga nih ke Pak Direktur, bagaimana kita sebagai aparatur pengadilan untuk menciptakan pengawasan yang efektif? Karena kan sejauh ini kan pengawasan itu kan melekat di dalam dan di luar kedinasan. Kalau di luar kedinasan, nah, bagaimana Pak Direktur kira-kira? Ya ini lagi-lagi tadi kita mestinya membuat sistem ya. Apakah sistemnya sudah ada? Ada beberapa sistem yang sudah ada berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan. Ya. Tapi bagi saya pembinaan saja tidak cukup hanya dengan tadi. Misalnya kita di rapat bulanan ngomong bahwa ini ada Perma 6, Perma 7, itu kan perlu diejawantahkan tadi, diimplementasikan dalam sistem. Begitu juga berkaitan dengan pengawasan. Saya pernah punya pengalaman ya mungkin juga. Bagaimana sih kita melakukan pengawasan ya? Begini. Saya pernah membuat sebuah inovasi, katakan sebuah inovasi. Kami, Satker kami bekerja sama dengan pihak kampus. Ya, bekerja sama dengan pihak kampus untuk pihak kampus menjadi mystery shopper layanan pengadilan. Nah ini kan kalau bicara mystery shopper ini juga kan ada Permentan ya, Permentan RB mungkin tahun 2014 nanti bisa dicek mengenai mystery shopper itu apa sih, tugasnya apa saja sih ya. Nah itu kita melakukan itu dan sekarang Badan Pengawasan punya mystery shopper ya. Nah, kami juga dulu pernah punya begitu kerjasama. Nanti
dari agen atau dari pihak kampus itu secara rahasia melakukan belanja layanan secara rahasia. Nanti dia akan melihat sarana layanan kita, alur kerja kita, mekanismenya, biayanya, perilaku pelaksanaan, termasuk apakah misalnya petugas kita masih mau menerima tips apa enggak. Dan nanti itu mereka dilaporkan secara rahasia ke kita. Rahasia kita. Kalau ada tentu saja langsung kita tidak lanjut pengawasan seperti biasa, kita lakukan pemeriksaan. Kalau yang kurang adalah masalah sarana prasarana atau mungkin alur mekanisme, yaitu kita bisa perbaiki ya. Tapi kalau berkaitan misalnya ada pemberian tips dan lain sebagainya, tentu ketika itu diperiksa dan terbukti kan punishment. Ya. Jelas punishment. Nah, jelas. Itu ada inovasi pengawasan yang pernah kita lakukan ya. Itu real saya lakukan. Kemudian yang kedua yang pernah kami lakukan adalah begini. Waktu zaman itu adalah berkaitan kita mulai dari perkara permohonan. Ya. Ada perkara permohonan, ketika perkara permohonan itu sudah tuntas dilakukan, ya, sudah selesai, pemohon sudah mendapatkan salinan penetapan, kemudian kami membangun mekanisme. Petugas pengawasan kami waktu itu bagian hukum, dalam 3 hari setelah pemohon ini menerima salinan penetapan, akan mengkonfirmasi petugas pemohon. Kurang lebih konfirmasinya waktu itu masih via telepon gitu ya. Konfirmasinya adalah apakah betul saudara telah menerima layanan dari kami, apakah sudah selesai menerima layanan, puas apa tidak, kemudian juga apakah ada pengeluaran biaya atau tips untuk petugas kami, kalau ada berapa dan diberikan kepada siapa, diterima apa enggak, kurang lebih begitu ya. Ketika itu jawabannya ada, dan itu ada registernya ya, ada registernya di kami, karena itu ada SOP-nya. Di register akan ditulis. Register itu akan langsung dapat dilihat juga oleh panitera, oleh sekretaris, oleh ketua pengadilan. Sehingga ketika kemudian misalnya ada pemberian tips, setelah itu ya ada tim lain, ya tim pengawasan untuk mengklarifikasi, memeriksa. Betul nggak? Ya, kalau memang betul ya otomatis lagi-lagi tentu saja ada pembinaan, ada punishment ya, bahkan gampangannya kepada yang masih yang menerima tadi, karena tidak boleh orang itu layanan yang kita berikan kan biayanya sudah jelas ya, tidak boleh PNBP-nya sudah diatur. Sudah diatur, kita nggak boleh terima lagi lebih. Dikasih pun walaupun yang ngasih ikhlas ya nggak boleh lah. Ataupun kalau terpaksa diterima kan mestinya kita laporkan kan? Iya, lapor gratifikasi. Lapor gratifikasi ya. Dan itu kan ada mekanismenya, di pengadilan juga ada UPG kan, UPG unit ya, unit pengendali gratifikasi unit, di badan pengawasan ada UPG juga, atau mungkin lapor langsung ke KPK melalui aplikasi Growl online kan. Ya. Nah inilah contoh misalnya, ini pengalaman ya, bukan contoh pengalaman ketika kita membangun pengawasan ya. Di samping itu juga, kita juga membangun misalnya ada isu-isu nih, ada isu-isu selentingan, oh ini ada begini misalnya, ada hal selentingan negatif, biasanya langsung kita konfirmasi. Ada selentingan kita konfirmasi, kita minta penjelasan pejabat yang bersangkutan apakah betul apa enggak. Ya, setidaknya itu kan memberikan semacam ya deterrence ya, atau mungkin shock terapi bahwa ini tidak boleh kita bermain-main gitu kan. Dan kita tidak, ya, pimpinan pengadilan juga tidak boleh menutup telinga membiarkan ya hal-hal begitu. Istilah saya, kita tidak boleh permisif ya. Permisif itu kan artinya membiarkan, membolehkan ya. Ada penyimpangan kita diamkan, kita biarkan, tidak boleh gitu. Tidak boleh permisif, dan itu selaras juga kemarin dengan WA Bapak Dirjen Badilum ya. Oh iya, yang di-share itu ya. Kan, ada di kalimat berapa kan, pimpinan tidak boleh permisif dengan penyimpangan. Iya. Nah, jadi saat pada penyimpangan ya tidak lanjut gitu ya. Nah, kurang lebih begitu sih kalau pengalaman saya. Itu sangat menarik ya, Ibu ya. Apabila kita implementasikan di Saya Satker. pikir aplikasi seperti itu, artinya gini, aplikasi seperti itu kalau kita bisa terapkan secara umum di setiap pengadilan, mungkin sambil berbarengan dengan ada aplikasi yang kita punya yang teknik pelaporan ya di dalam Siwas, mungkin lewat elektronik, kotak pengaduan dan lain sebagainya, mungkin akan sangat cepat dan membantu untuk mengatasi masalah-masalah yang sifatnya segera yang perlu ditindaklanjuti, dan mungkin juga untuk preventif, bukan hanya represif saja. Iya. Apalagi kan sekarang Pak Direktur ya, pengadilan itu kan disorot oleh berbagai media, dan ini memang perlu
komitmen bersama, menurut pendapat saya perlu komitmen bersama untuk bagaimana kita dapat memverifikasi informasi yang beredar di luar. Betul Dan salah satunya dengan tadi yang Pak Direktur sampaikan itu pengawasan efektif yang seperti itu. Ya Pak Direktur seperti Ya, inovasi-inovasi berkaitan pengawasan. Ini pengawasan tadi mengenai kita sistem konfirmasi. Dulu itu ketika kita presentasi di depan tim penilai Kemenpan RB, waktu itu kita diapresiasi. Ya. keren Pak Direktur. Nah, diapresiasi katanya ini baru satu-satunya ada. Nah, ini kan kasarannya atau singkatnya mekanisme begitu. Tapi kita membangun agak kompleks ya. Mekanisme pengawasan semacam itu termasuk SOP-nya. Waktu itu katanya untuk instansi negeri inilah yang satu-satunya pada zaman itu. Sehingga memang waktu zaman itu kami dapat WPK, ya, meraih WPK. Di samping tentu saja ada inovasi-inovasi kami berkaitan dengan pembinaan ataupun pengawasan yang mendapatkan apresiasi. Ya. Ini sangat menarik Pak Dir. Seharusnya kalau menurut saya nih Pak Dir, aplikasi-aplikasi semacam ini atau inovasi-inovasi semacam ini itu bisa diakomodir menurut saya menjadi suatu standar baku. Ya, Karena harusnya begitu ya. sudah menjadi diberikan satu penghargaan dari lembaga luar kan, dari Menpan RB. Nah, ini jadi standar baku yang mungkin bisa diterapkan di seluruh pengadilan. Dan bukan cuma misalnya di perkara permohonan, misalnya untuk semua layanan PTSP ya. Semua layanan PTSP dikonfirmasi demikian. Nah, sehingga betul-betul kita kan menginginkan gitu ya, siapapun yang menjadi misalnya menjadi aparatur pengadilan, itu mestinya dia akan mengikuti nilai-nilainya kita. Ya, supaya orang mengikuti nilai-nilainya kita harus membangun sistem itu gitu kan. Jangan sampai orang baik itu karena memang dasarnya baik. Ya. Orang tidak baik pun misalnya gitu, ketika ada di lembaga kita harus jadi baik. Artinya sistem kita efektif kan, sistem pembinaan pengawasannya efektif. Gitu. Betul sekali Pak. Nah, itulah. Ini menjadi satu pekerjaan berat bagi kita juga, bagaimana ide-ide yang sudah ada ini kita rangkul. Ya, Selain sistem yang artinya sudah standar dan sistemnya top down, mungkin ada sistem atau aplikasi yang muncul dari bawah ini bisa kita rangkul menjadi satu kebijakan yang sifatnya nasional dan berlaku standar. Dan kalau baik, efektif, kenapa tidak gitu ya? Standar untuk semua pengadilan dan tidak harus aplikasi sebenarnya ya. Iya, benar. Inovasi itu tidak harus aplikasi ya. Bisa saja sistem lah ya. Bagaimana sebuah inovasi itu ya memangkas prosedur, memangkas waktu. Kita ukurannya pakai Permenpan mengenai survei ya. Ya, Permenpan survei ada kan ada survei. 9 item ya. 9 item yang disurvei, baik mengenai kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, alur, waktu, mungkin biaya, pengaduan dan lain sebagainya. Inovasi kita intinya adalah harus bagaimana misalnya menjadikan 9 item itu menjadi lebih baik lah ya. Bagaimana inovasi kita menjadi kompetensi pelaksananya menjadi lebih baik, bagaimana perilaku pelaksana menjadi lebih baik, bagaimana alur mekanismenya menjadi lebih sederhana, bagaimana biayanya menjadi lebih murah, bagaimana pengaduannya menjadi efektif. Ya, ada 9 item itu. Nah, ini mestinya indikatornya ketika kita melakukan inovasi. Kurang lebih begitu sih. Mungkin juga sangat sependapat. Dan saya berharap sekali Pak Dir untuk seperti hal-hal seperti ini tuh bisa segera terrealisasi dalam suatu kebijakan yang sifatnya nanti nasional. Semua bisa. Tapi bukan hanya itu saja. Bahwa kebijakan yang kita laksanakan ini juga harus diberikan suatu bukti eviden dengan report yang jelas. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita melaksanakan suatu sistem yang baik, sistem kerja yang baik, tapi tidak ada report, tidak ada eviden. Hal ini penting nanti untuk berkaitan dengan tindak lanjut dan perbaikan daripada sistem yang ada. Seperti itu. Jadi mungkin sesegera mungkin bisa kita karyakan. Tapi gini, saya sempat terpikir karena kita juga punya program yang berkaitan dengan sistem itu ampuh ya Pak ya. Bagaimana ada suatu sistem, entah itu dengan tidak menggunakan aplikasi atau dengan aplikasi, bisa kita pikirkan bersama bahwa ini bisa dibuat secara pelaporannya itu secara integral, secara keseluruhan dan memudahkan pimpinan untuk melihat, termasuk nanti bagaimana pendokumentasiannya di dalam sistem ampuh itu sendiri. Jadi tidak kendala yang saya hadapi di beberapa pengadilan ketika kita berbicara soal ampuh sistem yang sudah ada, pada saat pendokumentasiannya itu agak kesulitan. Memang kita sudah ada terobosan-terobosan dengan membuat Google Drive lebih mudah, tapi kan lagi-lagi kita harus secara manual untuk melakukan pemeriksaan, pengecekan. Nah, itu penting sekali bagi saya karena ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga nanti ketika kita berpindah dari pengadilan ke pengadilan yang lain, sistem ampuh dan sistem pelaporan ini bukan jadi persoalan lagi. Saya pikir seperti itu. Tinggal melanjutkan. Mungkin izin Pak Direktur ngomong-ngomong supaya tehnya tidak dingin. Kita ambil dulu mungkin Bapak. Tapi karena kita udah banyak sekali kayaknya cukup dulu ya. Siap. Siap Bapak.
ini juga sudah sampai kesimpulan, sudah sampai harapan dari Mbak Lely ya, bagaimana mengenai ada sistem report dan lain sebagainya ya. Tapi ya intinya kita, kalau bagi saya pengawasan dan pembinaan Permalapan tidak cukup hanya dengan memberikan himbauan atau penekanan di rapat bulanan misalnya mengenai adanya Perma 7, Perma 8, Perma 9, tapi yang juga harus kita lakukan tadi salah satu hal besarnya bagaimana kita membuat sistem pengawasan, pembinaan tadi menjadi lebih membumi, lebih efektif, lebih efisien ya, sehingga ke depan tentu saja atau semakin cepat atau semakin terlihat realisasi dari peradilan yang agung. Nah, saya kira kalau dari saya kesimpulannya begitu nih. Ada kesimpulan lain? Keren, saya Keren, sependapat. Oke. Tambah satu lagi mungkin Pak. Boleh. Mungkin kita juga harus komitmen bersama Pak. Kita dengan satu padu antar pegawai, antar hakim dan non hakim untuk menciptakan komitmen bersama agar pengadilan ini menjadi pengadilan yang agung. Oke ya, komitmen bersama ya, kesadaran bersama, pemahaman bersama, internalisasi bersama mengenai peradilan yang agung ya. Siap. Oke, visi adalah sebuah inspirasi, seharusnya menjadi inspirasi kita semua bahwa kita akan mewujudkan peradilan yang agung, sehingga semua akan berusaha mewujudkannya, kan begitu ya. Visi bukan hanya mimpi, tapi adalah inspirasi. Saya kira itu ya. Siap. Terima kasih podium kali ini bahasan kita tentang Permalapan bersama rekan-rekanmu. Kita yang hebat. Salam Sobat Badilung. Sobat Badilung. Terima kasih. Terima kasih Sobat Badilung.